kejauhan, di ujung lorong yang gelap itu, aku lihat sesuatu bergerak. Tapi bukan langkah, bukan suara. Cuma bayangan yang bergeser perlahan dan langsung membuat tubuhku membeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, misteri tak terpecahkan, dan kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan akan kami ceritakan kembali untukmu. Siapkan nyali kamu, karena malam ini kita akan masuk ke dalam cerita yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kisah horor selanjutnya bisa saja terjadi padamu. Aku Yuda, mahasiswa tingkat akhir. Malam itu aku lembur sendirian di kampus. Gedung B. Gedung paling tua yang letaknya agak terpisah dari bangunan utama. Dosen-dosen bilang dulu gedung itu bekas rumah sakit militer zaman Belanda. Lorongnya sempit, cat dindingnya mengelupas, dan suasananya selalu terasa dingin meski AC mati. Biasanya jam 9 malam, gedung itu sudah dikunci rapat. Tapi malam itu, entah kenapa pintu utamanya kebuka sendiri. Pelan berderit seolah-olah ada yang dari dalam nunggu aku masuk. Aku jalan ke pending mesin depan ruang dosen, niatnya cuma mau beli kopi kaleng. Tapi begitu sampai, aku langsung ngerasa ada yang aneh. Di sebelah mesin itu, muncul lorong sempit. Lorong itu gak pernah ada sebelumnya. Serius, aku udah 4 tahun kuliah di sini. Setiap malam aku lewat sini, dan gak pernah sekalipun ada pintu di sana. Lorongnya gelap, sempit, dan di atas pintunya ada angka kecil, nyaris hilang dimakan waktu 117. Rasanya kayak lorong itu nunggu aku masuk. Kayak dia cuma muncul kalau aku sendirian. Aku masuk karena penasaran. Tapi begitu aku melangkah beberapa meter, aku langsung sadar ada yang gak beres. Lorongnya panjang sempit dan lampu neon di atas kepala terus berkedip, kayak mau padam. Cahaya putihnya dingin, menyilaukan, lalu tiba-tiba hilang lalu muncul lagi. Yang paling aneh lantainya. Setiap aku jalan, lantainya berubah-ubah. Kadang keramik putih kayak rumah sakit, kadang jadi karpet merah tua, kayak hotel tua. Lalu tiba-tiba berubah lagi, jadi lantai toilet, licin dan lembab. Dan dari kejauhan ada suara dengungan. Perlahan makin keras kayak ada sesuatu yang besar tapi gak kelihatan. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres, jadi aku putuskan untuk balik. Tapi begitu aku menoleh, pintu tempat aku masuk tadi hilang. Gak ada pintu, gak ada pending mesin. Cuma dinding polos datar, seolah-olah lorong ini dari awal memang gak punya jalan keluar. Aku mulai panik. Aku ambil handphone, tapi sinyalnya mati total. Layarnya pun tiba-tiba gak bergerak. Kayak waktu ikut berhenti. Lalu dari kejauhan, di ujung lorong yang gelap itu, aku lihat sesuatu bergerak. Tapi bukan langkah, bukan suara. Cuma bayangan yang bergeser perlahan dan langsung membuat tubuhku membeku. Sosok itu berdiri diam di ujung lorong. Tinggi. Badannya kurus kaku, tapi leher dan bahunya bergerak. Seperti kejang-kejang.
Kepalanya menyerupai manusia, tapi wajahnya kosong. Gak ada mata. Gak ada hidung. Gak ada mulut. Cuma ada satu lubang kecil di tengah wajahnya kayak speaker rusak, dan dari situlah keluar suara dengungan rendah. Suara itu bikin telingaku sakit. Aku mundur pelan-pelan. Tapi makin aku mundur, dia justru makin dekat. Tanpa suara. Gak ada langkah kaki. Gak ada bayangan. Cuma keberadaannya yang makin nyata makin dekat. Seolah dia tahu aku gak bisa lari kemana-mana. Aku lari entah ke arah mana. Aku cuma ingin jauh dari sosok itu. Tapi langkahku kayak gak punya arah. Tiba-tiba aku sampai di sebuah ruangan kosong. Gak ada pintu. Gak ada jendela. Cuma satu benda di dalamnya, cermin besar. Tingginya hampir sampai langit-langit. Aku berdiri di depannya dan lihat diriku sendiri. Tapi itu bukan aku. Wajahnya mirip, tapi ekspresinya aneh. Saat aku gemetar ketakutan, sosok di dalam cermin malah tersenyum. Senyum lebar, kaku dingin. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Dan aku cuma bisa berdiri, mematung. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku bukan lagi satu-satunya Yuda di ruangan itu. Sosok di dalam cermin itu menatapku. Tatapannya kosong tapi dalam. Seolah-olah dia tahu semua ketakutanku. Lalu, bibirnya bergerak. Tanpa suara. Tapi aku bisa membacanya jelas. Sekarang, giliranku keluar. Tangannya mulai terangkat. Perlahan menembus permukaan cermin. Suara retakan kaca terdengar halus tapi nyata. Tangannya dingin dan saat dia hampir keluar sepenuhnya, aku sadar, aku gak bisa lari. Karena kali ini yang ingin keluar bukan aku, tapi dia. Setelah itu semuanya gelap. Seolah aku ditelan sesuatu. Ingatanku putus. Yang tersisa cuma satu hal. Video terakhir di HP-ku. Rekamannya pendek goyang. Cuma nunjukin mesin pendingin. Dan pintu tua di sampingnya. Ada angka usang 117. Tapi kata tim keamanan, lorong itu gak ada di blueprint gedung. Gak pernah terdata. Dan ruang 117 udah disegel sejak tahun 1977. Gak bisa diakses siapapun. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang bukain pintu itu buatku malam itu? 3 hari setelah Yuda dinyatakan hilang, tim keamanan kampus memeriksa ulang rekaman CCTV. Semua lorong terlihat normal. Hingga mereka tiba di koridor jam 02.17 dini hari. Ada satu sosok terekam berjalan pelan. Langkahnya tenang tapi ganjil. Karena sosok itu tidak punya wajah. Tangannya membawa kotak kecil. Kotak milik Yuda. Yang lebih aneh lagi, kotak itu ditemukan keesokan harinya, diletakkan tepat di depan ruang keamanan. Dengan secarik kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah membuka pintuku." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu jadi cerpen kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan kisah horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerpen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.